Halo semua, ya kembali lagi dalam pembelajaran sosiologi bersama dengan saya. Yuk belajar sosiologi, karena belajar sosiologi asik dan menyenangkan. Ya, teman-teman, kalau di materi sebelumnya kita belajar tentang definisi konflik, teori-teori konflik dari para ahli, kemudian kita juga belajar bahwa suatu konflik tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada faktor-faktor apa yang menyebabkan sampai terjadinya sebuah konflik. Itu yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau di hari ini, seperti yang teman-teman lihat di layar, kita akan belajar tentang klasifikasi daripada konflik sosial. Ya, kemudian adapun tujuan pembelajaran di saat ini agar teman-teman semua mampu memahami klasifikasi konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam konflik sosial dapat diklasifikasikan atas dasar pendapat beberapa ahli dan kriteria tertentu. Tahukah teman-teman mengenai berbagai macam konflik sosial yang ada dalam masyarakat? Ya, untuk menambah pemahaman teman-teman semua, yuk kita pelajari materi berikut ini. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan, menurut Ranjabar, konflik sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu ada konflik individual dan konflik kolektif. Kalau konflik individual sendiri bisa diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam mental atau diri seseorang karena suatu hal. Hal ini bisa berubah pilihan yang berbeda dengan kata hati. Itu kalau konflik individual. Terus kalau untuk konflik kolektif merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Konflik ini memiliki dorongan yang lebih kuat dibanding konflik individu. Teman-teman bisa perhatikan di gambar yang ada di slide ini, yang ada di tampilan ini gambar dari konflik individual dan konflik kolektif. Kalau di konflik kolektif ini teman-teman bisa perhatikan bahwa terjadi tawuran antar kelompok atau antar kelompok pelajar. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai ragam, mungkin bisa dikatakan macam-macam atau tipe-tipe konflik sosial. Dalam buku Setiadi dan Kolib, macam-macam konflik yang terjadi diantaranya ada konflik gender, konflik rasial dan antar suku, konflik antar umat beragama, ada konflik kepentingan. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga ada konflik antar golongan, konflik antar pribadi, antar kelas sosial, dan konflik antar negara. Yaitu macam-macam konflik dalam buku Setiadi dan Kolib. Ya, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, yaitu konflik gender. Perbedaan bisa berakibat konflik. Ya, hal ini juga berlaku bagi perbedaan gender. Perbedaan gender ini sama dengan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya berakibat pada terjadinya konflik. Pada dasarnya konflik gender dipengaruhi oleh aspek sosiokultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam status dan peran di masyarakat. Kalau dulu, status laki-laki umumnya cenderung dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan karena berbagai anggapan yang mencirikan maskulinitas dari laki-laki. Perempuan menjadi pihak inferior yang merasa dianggap lemah bagi pihak laki-laki. Kalau dulu itu katanya perempuan lebih baik kerja di rumah daripada kerja di luar. Itu menyebabkan diskriminasi. Tapi setelah itu, diskriminasi tersebut
melahirkan gerakan emansipasi dan lahirlah paham feminisme. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian itu untuk konflik gender. Kemudian ada yang kedua ini konflik rasial dan antar suku. Ras sendiri, teman-teman bisa tahu kalau ras itu berarti berbicara tentang ciri-ciri biologis atau fisik. Sedangkan suku itu merupakan suatu golongan manusia yang memiliki rasa kesamaan pemikiran, ras, agama, satu keturunan yang membentuk suatu nilai yang bersifat mengikat dan berjalan lama. Ras ini merupakan bagian dari suku, dan suku berisikan ras yang sama. Isu ras dan konflik antar suku merupakan masalah yang serius melanda negara multikultural. Isu ini dikarenakan ada yang menganggap ras atau suku lain itu lebih rendah darinya atau mengunggulkan suku dan rasnya sendiri daripada yang lain. Itu seringkali menyebabkan sampai terjadinya konflik. Konflik antar ras maupun konflik antar suku. Di Indonesia sering terjadi atau pernah terjadi konflik rasial yang terjadi pada warga asli Papua di beberapa daerah seperti Surabaya. Bahkan aksi rasial itu memicu terjadinya protes besar-besaran di Papua dan bahkan terjadi rusuh salah satunya di Wamena. Itu untuk konflik rasial dan antar suku. Ya, kemudian yang ketiga yaitu konflik antar umat beragama. Agama di sini merupakan unsur universal dalam kebudayaan. Maka di setiap masyarakat di dunia ini memiliki agama atau sistem religi. Agama ini memiliki 5 komponen. Ada keyakinan, umat, kitab atau peralatan dalam agama, aktivitas ibadah, dan emosional keagamaan. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, membentuk identitas bagi setiap pemeluknya. Perbedaan identitas agama bukan tidak menutup kemungkinan berakibat pada konflik sosial. Ya, makanya kita sebagai warga masyarakat harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama, agar itu tidak akan terjadi konflik antar umat beragama. Kemudian di sini yang keempat, ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini adalah konflik yang berusaha meraih sesuatu sumber daya dengan cara tidak benar atau berusaha menguasai sesuatu sehingga mendapatkan kewenangan. Ya, misalnya para demonstran yang menolak penggusuran atas hunian mereka oleh pemerintah. Para pendemo di sini berkepentingan mempertahankan rumah mereka, sementara pemerintah kota ingin menata kotanya. Kita sering lihat bahwa sering terjadi demo karena ada penggusuran, karena kepentingan, faktor perbedaan kepentingan, sehingga menyebabkan sampai terjadinya konflik. Ya. Kemudian yang kelima, di sini ada konflik antar golongan. Dengan bebasnya membentuk suatu organisasi yang formal setelah era Orde Baru di Indonesia, maka banyak ditemukan organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang. Namun tidak dipungkiri terdapat konflik antar golongan di antaranya. Ya, konflik ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemikiran atau ide dari kelompok golongan satu dengan golongan lain yang bersifat merusak dan mengancam para anggota golongan tersebut. Golongan ini berasal dari satu sepemikiran atau pandangan dan bersitegang dengan golongan lain yang mengganggu jalannya tujuan atau keberhasilan dari organisasi tersebut. Ya, konflik ini hadir juga karena kecemburuan sosial dan ekonomi, yakni kesenjangan sosial. Ya,
Contoh dari konflik antar golongan ini misalnya konflik yang terjadi antar kelompok supporter bola. Karena fanatisme terhadap klub mereka sehingga mereka rela berkonflik dengan kelompok supporter bola lainnya. Sering terjadi ya antar pendukung ini sering terjadi konflik. Kemudian itu contoh untuk konflik antar golongan. Kemudian berikutnya konflik antar pribadi. Konflik sosial ini terjadi karena adanya perbedaan paham atau ketidakcocokan maupun kesalahpahaman antara satu individu dengan individu lain. Umumnya konflik ini ditandai dengan konflik batin. Jika individu dapat mengatur perbedaan paham yang terjadi, seperti keterbukaan pemikiran dan sikap mengalah melalui dialog, maka konflik dapat reda. Tetapi sebaliknya, jika individu ini tidak dapat mengelolanya, maka dapat terjadi perkelahian hingga pembunuhan. Ya, tapi pada dasarnya kalau ditanya apakah teman-teman semua pernah terlibat dalam sebuah konflik atau konflik antar pribadi, sudah pasti pada umumnya kita semua ini sudah pasti pernah terlibat dalam konflik antar pribadi, baik dengan siapa, orang di rumah atau dengan teman-teman atau mungkin dengan siapa saja. Pada umumnya kita semua pernah mengalami konflik antar pribadi, berarti antara orang satu kita dengan orang lain atau konflik individu dengan individu yang lain. Kemudian ada yang ketujuh di sini, konflik antar kelas sosial. Ya, konflik antar kelas sosial ini berasal dari teori Marxis dan Dahrendorf tentang pergolakan kelas. Konflik ini bersifat vertikal, yakni antara kelas atas dan kelas bawah, atau kaum borjuis dan proletar, tentang ketidakadilan dalam membagi hasil keuntungan dan perlakuan yang semena-mena, menyebabkan konflik yang tak terhindarkan. Misalnya, contoh yang sering kita lihat saat ini, konflik antar kelas yaitu sering terjadi demo yang dilakukan oleh buruh, di mana mereka menuntut untuk kenaikan upah misalkan kepada perusahaan. Kemudian maraknya juga beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan juga sering terjadi demo. Dampak dari kenaikan BBM, maka buruh-buruh turun melakukan demonstrasi untuk meminta BBM tidak naik. Bukan hanya BBM saja yang naik, tetapi mereka juga menuntut agar upah mereka juga bisa naik. Ya, seperti itu konflik-konflik antar kelas sosial. Jadi ingat, karena bersifat vertikal antara kelas atas dan kelas bawah. Ya, kemudian di sini yang ke-8, konflik antar negara. Konflik antar negara dapat dikatakan juga sebagai konflik internasional. Ya, iya. Konflik internasional merupakan persengketaan yang melibatkan berbagai kelompok negara, yang mana keduanya memiliki perbedaan kepentingan. Konflik internasional menjadi isu hangat di seluruh dunia. Salah satu alasan penyebab konflik internasional menjadi perbincangan hangat karena jika dibiarkan, mampu memberikan dampak untuk negara-negara lain. Konflik antar negara bukan hanya dalam bentuk peperangan saja, tetapi bisa konflik dagang atau konflik diplomatis. Kalau kita melihat contoh saat ini konflik antar negara atau konflik internasional yang terjadi, yaitu yang saat ini masih terjadi antara konflik dari negara Rusia dan negara Ukraina yang sampai saat ini masih dalam keadaan yang memanas. Kemudian, ya itu teman-teman, ada 8 macam-macam konflik yang terjadi dalam Setiadi, dalam buku Setiadi dan Kolib. Kemudian kita lanjut. Di sini juga ada menurut Hak Kusnadi dan Bambang Wahyudi dalam buku Ranjabar tahun 2013. Mereka mengklasifikasikan macam-macam konflik. Ada 6 macam-macam konflik.
Teman-teman semua bisa perhatikan, ada konflik berdasarkan tujuan organisasi, ada yang berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, kemudian ada berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, ada konflik berdasarkan waktu, berdasarkan pengendalian, dan yang keenam itu konflik berdasarkan sistematika konflik. Ya, bagaimana untuk penjelasannya? Yuk kita bahas satu persatu tentang klasifikasi atau macam-macam konflik ini menurut Hakusnadi dan Bambang Wahyudi. Oke, kita mulai dari konflik berdasarkan tujuan organisasi. Jadi kalau konflik berdasarkan tujuan organisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konflik fungsional, kemudian yang kedua konflik disfungsional. Ya, untuk konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Konflik ini sangat dibutuhkan dalam organisasi. Dalam konflik ini dapat memperbaiki kinerja kelompok apabila dikelola dan dikendalikan dengan baik. Contoh konflik fungsional, misalnya ada sebuah kasus di mana seorang manajer perusahaan menghadapi masalah tentang pengalokasian dana untuk meningkatkan penjualan produk. Itu untuk konflik fungsional. Kemudian, untuk konflik disfungsional, ini merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Karena disfungsional tidak dapat dihindari karena keberadaan konflik ini pasti ada dalam setiap organisasi atau masyarakat. Konflik disfungsional dapat merugikan semua pihak, individu, kelompok, dan organisasi. Jadi itu konflik berdasarkan tujuan organisasi. Kemudian, ya, yang berikutnya konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Teman-teman bisa perhatikan ada dua juga, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal, konflik adalah konflik antar satu pihak dengan pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang tidak sama. Ya, contohnya seperti teman-teman lihat pada gambar. Di sini terjadi konflik, yaitu demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh para karyawan atau para buruh di sini yang mereka bersuara bahwa perusahaan semakin kaya, buruhnya semakin miskin. Jadi mereka di sini menuntut keadilan untuk mereka, terlebih khusus untuk masalah upah kerja daripada buruh. Ini contoh daripada konflik vertikal. Jadi ada pihak atas dan pihak bawah. Kemudian untuk konflik horizontal adalah konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan sederajat. Jadi dia horizontal, punya kedudukan sederajat. Kedua kelompok yang berkonflik ini punya kedudukan sederajat, contohnya konflik antar suku, konflik antar ras, konflik antar agama, itu konflik konflik antar agama itu semua termasuk dalam konflik horizontal. Karena mau agama apapun, mau suku apapun, mau ras apapun, tetap semua dalam kedudukan yang sama atau kedudukan yang sederajat. Ya, itu untuk konflik berdasarkan posisi pelaku. Kemudian, ya kita lanjut di berikutnya, yaitu konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Kalian pasti tahu berita tentang konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina ini merupakan contoh konflik terbuka. Hal ini dikarenakan konflik tersebut diketahui oleh semua pihak termasuk Indonesia, yaitu Rusia dan Ukraina. Kemudian
Misalkan juga terjadi demonstrasi atau unjuk rasa yang biasa terjadi di kota-kota besar, seringkali kita yang ada di daerah kepulauan pun dapat mengetahui bahwa oh terjadi konflik atau terjadi demonstrasi di sana karena melalui adanya media-media kabar, baik melalui media ada televisi atau handphone yang kita gunakan, kita bisa menemukan informasi-informasi dengan mudah, dengan cepat. Jadi itu demo atau unjuk rasa yang terjadi itu dapat dikatakan sebagai konflik terbuka karena diketahui oleh semua pihak itu. Kemudian untuk konflik tertutup itu pastinya merupakan kebalikan dari konflik terbuka. Dalam konflik terbuka diketahui oleh semua pihak, sedangkan konflik tertutup hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam konflik tertutup, pihak yang tidak terlibat konflik tidak tahu jika terjadi konflik. Sebagai contohnya, konflik intern sekolah, sehingga pihak luar tidak tahu adanya konflik. Itu kemudian itu untuk konflik berdasarkan sifat pelaku. Kemudian kita lanjut. Di sini juga ada konflik berdasarkan waktu. Ada konflik sesaat dan konflik berkelanjutan. Ya, kalau konflik sesaat, otomatis ini terjadi dalam waktu yang singkat atau sesaat saja, sebentar ya, karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Konflik sesaat dapat berakhir pada saat adanya penjelasan antara pihak yang berkonflik. Sebagai contoh, konflik antara dua peserta didik yang berbeda argumen saat berdiskusi. Selesai diskusi, maka hubungan mereka kembali seperti biasa lagi ya. Hanya terjadi saat proses diskusi saja, hanya sesaat. Jadi sedangkan konflik berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Kemudian dalam penyelesaian konflik ini harus melalui berbagai proses dan tahapan yang rumit. Apabila konflik ini sudah selesai, tidak menutup kemungkinan dapat muncul kembali konflik sebagai kelanjutan dari konflik yang terdahulu. Ya, salah satu contoh konflik berkelanjutan ialah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, kemudian yang saat ini juga masih sementara terjadi, masih sementara memanas, yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Itu konflik berkelanjutan. Ya, itu untuk konflik berdasarkan waktu. Kemudian kita lanjut lagi. Ada konflik berdasarkan pengendalian. Apakah terkendali atau tidak terkendali pastinya. Kalau konflik terkendali menurut Ranjabar merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai, terkendali itu. Kalau konflik tidak terkendali, di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya kekerasan. Contoh konflik tidak terkendali itu seperti tawuran, kemudian demonstrasi yang berakhir ricuh, dan lain sebagainya. Itu konflik berdasarkan pengendalian. Kemudian yang terakhir, konflik berdasarkan sistematika konflik. Ada konflik non-sistematis dan konflik sistematis. Konflik non-sistematis memiliki sifat yang acak, di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik tidak melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Salah satu contoh konflik non-sistematis ialah tawuran pelajar. Kemudian, untuk konflik sistematis, merupakan kebalikan dari konflik non-sistematis, di mana konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan sistematis. Setiap tingkah laku dari salah satu pihak dianalisis secara cermat dan hati-hati
agar memperoleh keuntungan bagi pihak lainnya. Ya, itu konflik berdasarkan sistematika konflik. Ya, jadi teman-teman semua sudah melihat atau mendengarkan, kita belajar bersama kalau menurut Hakusnadi dan Muhammad Wahyudi ini klasifikasi macam-macam konflik ada 6. Jadi ada tujuan organisasi berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik sampai di konflik berdasarkan sistematika konflik. Kemudian tadi kita juga sudah belajar macam-macam konflik yang terjadi dalam buku Setiadi dan Kolib. Ya, di saat ini silakan atau yuk kerjakan soal di bawah ini. Di sini ada 3 soal. Jadi silakan teman-teman semua baca, analisis, dan jelaskan. Di sini ada 3 soal berdasarkan gambar artikel berita yang saya berikan di sini, yang ada ini, yang teman-teman semua lihat. Silakan jawab soal nomor 1, 2, dan 3. Misalkan soal nomor 1. Jika berdasarkan macam-macam konflik yang teman-teman tadi sudah pelajari, yang kita semua sudah pelajari dalam Setiadi dan Kolib, analisislah dan jelaskan konflik pada gambar artikel ini termasuk dalam konflik apa. Jadi silakan analisis, kemudian jelaskan. Begitu seterusnya untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Yuk kerjakan soal di bawah ini. Tetap semangat ya. Oke, ini untuk sumber materi presentasi di hari ini atau materi yang kita pelajari hari ini, sumbernya dari sini. Dan akhirnya sekian dan terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih karena sudah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk kita belajar bersama tentang klasifikasi daripada kelompok sosial. Jangan lupa kerjakan soal yang diberikan. Kemudian tetap semangat semua dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pastinya jangan lupa untuk bahagia. Ya, jangan lupa pastinya untuk bahagia. Oke.